dari BKD, Bu. Saya mau tanya dulu ya, Bu. Yang kasih pengolahan data penerimaan dan pengeluaran itu tahun depan itu 2023 benar pensiun kah, Bu? Kalau pensiun berarti harus ditulis kebutuhan pegawai di tahun 2023 juga harus ditulis satu, Bu, biar balance. Tapi memang yang diusulkan nanti hanya jabatan pelaksana yang minimal D3, Bu. Contoh jabatan pengelola apa gitu, terus analis apa. Kalau pejabat memang nggak cukup sampai di pegawai yang dibutuhkan. Kalau pengadministrasi, supir, pramubakti memang nggak bisa, Bu, diusulkan karena kualifikasinya SMA. Tapi tetap sama kayak tadi harus ditulis di pegawai yang dibutuhkan. Semuanya kalau misalkan butuh satu, ditulis satu untuk balance rumusnya, Bu. Setelah direkap oleh Bu Mbak Meli, ternyata untuk sebutan ASN itu ada 10 OPD bermasalah, 8 OPD dan 2 kecamatan. Padahal waktunya tinggal berapa hari untuk deadline Nah itu Mbak, kami usulan? saya sudah 3 hari menggunakan Google Sheet untuk memotong mereka, namun ternyata mereka masih belum menetapkan hasil yang maksimal. Jadi kita intensif untuk konfirmasi dari 10 OPD tersebut karena waktunya tinggal 3 hari. Berarti paling tidak untuk antisipasi kita besok membuat surat permohonan perpanjangan waktu. Optimalkan untuk konfirmasi ke OPD dari 10 OPD tersebut untuk segera mengirimkan penyusunan kebutuhan tersebut. Format kita memang begitu, nggih. Banyak sekali yang kurang mengerti bagaimana cara mengisikan di format itu, kemudian harus bagaimana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Ke depan mungkin kita perlu ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari permasalahan yang berulang setiap tahun tentang penyusunan kebutuhan ASN, maka saya, Wiwi Wicatur Ari Pahlawati Esos, Kepala Bidang Pengembangan BKD Kabupaten Banjarnegara, mempunyai ide gagasan selama jangka waktu 2 bulan untuk melaksanakan aksi perubahan, kolaborasi sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Implementasi aksi perubahan ini disusun setelah memperhatikan saran, masukan, perbaikan-perbaikan dari narasumber, mentor maupun coach pada saat seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi dengan hasil sebagai berikut. Banjarnegara merupakan salah satu dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 106.970.997 hektar. Jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.040.008 jiwa. Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Wonosobo di sebelah timur, Kebumen di sebelah selatan, dan Banyumas serta Purbalingga di sebelah barat. Jumlah ASN di Kabupaten Banjarnegara sesuai data per Agustus 2022 sebanyak 7.390 orang. Jumlah ini terus berkurang setiap tahunnya karena pensiun, meninggal dunia, mutasi keluar daerah, maupun faktor lain. Untuk memenuhi jabatan yang dibutuhkan dalam suatu instansi, maka dilakukanlah penghitungan kebutuhan ASN berdasarkan ANJAP dan ABK yang telah ditentukan. Penghitungan kebutuhan ASN berdasarkan ANJAP dan ABK tersebut menjadi dasar bagi penyusunan kebutuhan ASN yang merupakan cikal bakal dari perencanaan ASN. Melalui aksi perubahan kolaborasi sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara, maka Reformer telah melaksanakan 9 milestone yang dikemas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. Milestone 1. Pembentukan tim efektif.
Penyusunan draft surat keputusan Kepala BKD tentang pembentukan tim efektif. Penandatanganan surat keputusan Kepala BKD. Rapat tim efektif dan distribusi SK tim efektif. Milestone 2. Pembentukan tim penyusun kebutuhan ASN tingkat kabupaten. Identifikasi calon anggota tim. Penyusunan draft surat keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun kebutuhan ASN tingkat Kabupaten Banjarnegara. Pengajuan draft surat keputusan Bupati ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara. Milestone 3. Rapat koordinasi tim penyusun kebutuhan ASN tingkat kabupaten. Menyiapkan bahan materi rapat. Membuat konsep surat undangan. Pelaksanaan rapat koordinasi. Milestone 4. Membangun aplikasi Sisutan ASN, Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan ASN, untuk penyusunan kebutuhan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Menyiapkan kebutuhan data penunjang sebagai format sistem. Rapat pembahasan desain alur aplikasi Sisutan ASN. Pembuatan aplikasi Sisutan ASN. Uji coba internal terhadap aplikasi. Milestone 5. Penyusunan SOP penyusunan kebutuhan ASN. Penyiapan draft SOP. Pelaksanaan rapat penyusunan SOP penyusunan kebutuhan ASN. Uji coba SOP. Milestone 6. Simulasi ataupun uji coba internal aplikasi Sisutan ASN. Mengidentifikasi aplikasi. Perbaikan aplikasi. Menyusun pedoman atau tata cara atau video tutorial pengoperasionalan aplikasi. Milestone 7. Sosialisasi aplikasi Sisutan ASN pada unit organisasi. Penyusunan bahan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dan tata cara input data kebutuhan ASN. Penentuan target pilot project. Milestone 8. Implementasi aplikasi untuk 7 unit organisasi pilot project. Membuat surat pemberitahuan ke 7 OPD pilot project. Pendalaman teknis aplikasi Sisutan ASN. Pelaksanaan coaching klinik atau DES hasil penyusunan kebutuhan ASN pada aplikasi Sisutan ASN. Penandatanganan berita acara penyusunan kebutuhan ASN OPD Pilot Project. Milestone 9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. Monitoring dan evaluasi aksi perubahan. Rapat hasil monitoring dan evaluasi. Penyusunan laporan untuk mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki diri sendiri yang meliputi 3 komponen penilaian, yaitu integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan. Maka telah dilakukan tahapan 1. Melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. 2. Mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta. 3. Kolaborasi hasil identifikasi peserta dan mentor menghasilkan nilai akhir. Berdasarkan hasil penilaian kolaborasi, maka yang paling perlu ditingkatkan adalah komponen kerjasama, tanpa mengesampingkan pengembangan komponen integritas dan komponen mengelola perubahan. Untuk menunjang komponen yang perlu ditingkatkan dalam mendukung aksi perubahan ini, maka kami telah melaksanakan 2 kegiatan penunjang, yaitu 1. Belajar mandiri, self-development, dengan membaca buku manajemen pemerintahan, jejaring kerja, dan strategi komunikasi organisasi yang relevan. 2. Kegiatan capacity building, untuk memperkuat integritas serta kerjasama tim efektif. Dengan pelaksanaan capacity building yang sedang dilakukan oleh teman kawan-kawan,
Diharapkan akan terjalin kerjasama yang solid di antara tim efektif, aksi perubahan, kolaborasi Sultan ASN untuk penyusunan kebutuhan ASN demi efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Keberhasilan implementasi aksi perubahan berkat dukungan semua stakeholder yang sangat berpengaruh, yakni penyusunan kebutuhan ASN merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam perencanaan ASN. Dengan aksi perubahan, kolaborasi Sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh Saudari Wiwi Dwi Catur AP Esos, saya selaku penjabat Bupati Banjarnegara sangat mendukung aksi perubahan tersebut. Harapan besar terhadap penyusunan kebutuhan ASN di Kabupaten Banjarnegara tentu saja akan lebih akurat, tepat waktu, dan tersistem. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung secara penuh dengan harapan penyusunan kebutuhan ASN di Kabupaten Banjarnegara menghasilkan data yang akurat dan tersistem secara baik sehingga terwujudnya ASN yang berintegritas dan profesional serta akuntabel dapat terrealisasi di Kabupaten Banjarnegara. Perubahan sistem penyusunan kebutuhan ASN menjadi lebih aktif dan efisien sangat diperlukan dalam pelaksanaan manajemen ASN. Dengan kolaborasi dan sinergitas antar jejaring kerja, didukung dengan sistem yang baik akan tercipta sinkronisasi sehingga menghasilkan akurasi data kebutuhan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Saya menyampaikan dukungan adanya perubahan ini. Harapan saya tentunya dengan adanya aksi perubahan ini bisa meningkatkan efektivitas perencanaan ASN yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan untuk perencanaan ASN yang lebih baik, lebih efektif ke depan. Mendukung aksi perubahan, kolaborasi sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Semangat! Kami tim efektif mendukung aksi perubahan, kolaborasi sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Kami mendukung aksi perubahan, kolaborasi sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih, semoga dengan adanya Sisutan ini akan semakin mempermudah kinerja kita di dalam penyusunan kebutuhan ASN dan akan semakin meningkatkan kinerja kita semua. Dengan adanya Sisutan, maka akan bermudah kebutuhan ASN pada Badan Puspangpol Kabupaten Banjarnegara. dengan adanya tim penyusun kebutuhan ASN dan aplikasi Sisutan ASN mempermudah kami OPD Satpol PP untuk menyusun kebutuhan ASN. Ya, dengan adanya aplikasi ini mendukung kami untuk menyusun analis data proyeksi untuk kebutuhan dan aplikasi ini benar-benar mendukung kami yang dari kecamatan. Demikian implementasi aksi perubahan kolaborasi Sisutan ASN, penyusunan kebutuhan ASN untuk efektivitas perencanaan ASN di Kabupaten Banjarnegara. Semoga bermanfaat bagi peningkatan layanan kepegawaian di Kabupaten Banjarnegara tercinta ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.